Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Sebentar kita akan mau memuji Tuhan, kita mau bersorak, kita mau bersyukur sebab Tuhan baik. Salam jumpa saudaraku yang kasih Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online kali ini. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun kita berada di dalam masa-masa yang begitu sukar. Pemerintah telah menetapkan tanggal 3 sampai dengan tanggal 20 Juli kita berada di PPKM darurat. Artinya berbeda dengan PPKM yang sudah kita lewati beberapa waktu yang lalu. Artinya kita semakin serius nih. Pandemi ini semakin serius, yang harus kita jaga kesehatan kita jaga pola makan kita, pola makan hidup kita, sehingga kita mendapatkan tubuh yang semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, itu secara jasmani. Pagi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita dibentuk secara rohani,
semakin kuat di dalam Tuhan hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di akhir dari ibadah ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus. Saya harapkan saudaraku mempersiapkan roti dan anggur atau pengganti dari roti dan anggur untuk kita bisa bersekutu di dalam perjamuan kudus ini. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan kali ini. Kita akan belajar mengenai jaminan sebagai down payment. Kita buka di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. 2 Korintus 1 ayat 22, ayat yang akan kita pelajari, tetapi kita akan coba membaca ayat 20 sampai dengan 22 Bapak Ibu ya. Saya bacakan ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam ayat 20 tadi dikatakan bahwa sebab Kristus adalah ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bagi semua janji Allah, dan kemudian diulang dengan kata-kata yang lain di dalam ayat 20, tetapi esensinya sama, artinya sama, yaitu begini, ayat 22 dikatakan pada bagian yang terakhir. Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya bagi kita. Semua yang disediakannya untuk kita. Itu adalah janji Kristus. Jadi semua yang disediakannya untuk kita itu bukanlah hal-hal yang bersifat fana, tetapi hal-hal yang punya nilai yang tinggi sekali, yaitu janji Kristus untuk bisa kita mengalami janji Kristus itu, yaitu kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Dan itulah yang Roh Kudus diberikan kepada kita oleh Allah supaya kita mengalami keadaan seperti yang dijanjikan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan tadi berkata di dalam ayat 20, di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus kita mengatakan amin, artinya sungguh, artinya itu benar bahwa di dalam Kristus Yesus yang mengandung janji Allah, kita tidak perlu meragukan lagi, sebab Kristus Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Tidak ada keraguan lagi. Artinya pasti bahwa janji-janji Allah di dalam Kristus Yesus itu akan kita dapatkan janji itu. Untuk mendapatkan janji Tuhan itulah maka Allah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita sebagai jaminan bahwa kita ini adalah milik Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jaminan itu sebagai down payment. Ya, jaminan itu sebagai down payment artinya begini. Di dalam bahasa aslinya jaminan itu memakai kata arabon. Arabon. Kata ini biasa dipakai di dalam usaha, bisnis, di dalam perdagangan, yaitu artinya sebagai uang panjar. Uang panjar atau down payment sebelum pembayaran dengan nilai yang lebih besar lagi. Jadi umumnya adalah uang panjar itu diberikan dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Tetapi dengan uang yang tidak terlalu besar sebagai down payment tadi itu sudah menjadi tanda bahwa barang yang akan kita beli itu sudah menjadi milik kita. Sudah menjadi milik kita. Walaupun belum sepenuhnya dimiliki. Kenapa? Karena belum dilunasi. Hanya sebagai tanda
panjar dulu, uang muka terlebih dulu. Tetapi penjual dari barang itu tidak berhak mengalihkan barang ini kepada pembeli lain, kepada orang lain. Sekalipun mungkin kalau dalam usaha dagang ya, sekalipun mungkin pembeli yang lain itu menawar jauh lebih tinggi, maka dia tidak berhak. Sebab sudah ada down payment tadi, uang panjar, uang muka. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, saya harap Bapak Ibu memahami secara benar bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu sebagai jaminan, sebagai uang panjar, sebagai down payment sebelum kita memiliki apa yang menjadi tujuan dari down payment tadi, yaitu janji Allah tadi. Itu tujuannya. Janji Allah itu adalah tujuan dari kita dimiliki oleh Allah. Kita dimiliki oleh Allah karena kita ingin memiliki janji Allah tadi. Nah, untuk memiliki janji Allah tadi, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa kita nanti akan menerima apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Tadi ayat 20 berkata, di dalam Dia ada janji Allah. Di dalam Kristus Yesus itu ya untuk janji Allah. Tentu kita ingin, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita ingin memiliki janji Allah tadi. Nah, itulah sebabnya Roh Kudus menjadi jaminan dalam hidup kita. Menjadi jaminan dalam hidup kita. Jadi arabon tadi, Roh Kudus sebagai jaminan itu adalah sebagai down payment ya terhadap janji-janji Allah. Karena kita belum memiliki secara nyata, belum memiliki. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat ya bahwa arabon itu, Roh Kudus sebagai jaminan, tanda jadi bahwa kita ini milik Allah. Tanda jadi bahwa kita ini milik Allah. Itu ya. Saya ulang-ulang supaya Bapak Ibu memahami betul Roh Kudus itu sebagai arabon ya. Sebagai tanda jadi bahwa kita ini milik Allah. Sebelum keadaan yang sebenarnya itu terjadi. Jadi ini menjadi satu motivasi yang begitu kuat bagi kita, sekalipun sekarang ini belum keadaan yang sebenarnya. Tapi kita punya satu keyakinan, saya milik Allah, maka segala sesuatu janji Allah di dalam Kristus Yesus itu akan saya terima. Belum keadaan sebenarnya. Roh Kudus yang menjamin bahwa kita ini milik Allah. Hanya saja permasalahannya, Allah sangat menghargai dalam hidup kita ini kebebasan. Allah sangat menghargai free will yang diberikan kepada kita. Ada pertarungan di dalam dua kutub ini, antara kutub diri sendiri dengan kutub Allah. Artinya kalau dari diri kita sendiri, apakah kita mau hidup untuk diri kita sendiri atau kita hidup untuk Allah, sekalipun kita hidup di dalam daging kita ini. Seperti Rasul Paulus katakan di dalam Galatia itu, aku hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Rasul Paulus itu memberikan satu penjelasan yang begitu indah, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa sekarang ini kita ini hidup ada dua kutub. Jadi ada dua kutub, artinya ada dua kutub itu, ada daging kita yang terus berperang ya, dan roh kita yang mendengarkan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini. Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri kita inilah yang kemudian memberikan sinyal terus menerus bahwa kita ini milik Allah. Roh Kudus tidak ingin bahwa janji Allah itu menjadi satu fantasi, menjadi satu impian belaka. Roh Kudus tidak ingin bahwa janji Allah di dalam Kristus Yesus itu tidak bisa kita miliki. Itulah sebabnya Allah memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan bahwa kita ini milik Allah.
Tapi faktanya kita ini masih berada di dalam kehidupan dunia yang sekarang ini, Bapak Ibu. Mana yang kita turuti? Nah, itulah sebabnya kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup di dalam Allah. Kita harus hidup di dalam kehidupan secara rohani yang benar. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa memiliki janji-janji Kristus tadi, janji-janji Allah di dalam Kristus. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang menarik. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan tentang jaminan ini, bahwa Roh Kudus di dalam diri kita itu adalah jaminan bagi kita. Sebagai arabon, sebagai uang panjar, ya, sebelum hal itu yang sebenarnya terjadi. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, jadi Roh Kudus sebagai jaminan itu pada masa sekarang. Pada masa sekarang. Ayat yang kelima berkata demikian. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang kelima, saya bacakan buat saudaraku yang kasih Tuhan ya. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. 2 Korintus 5 ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Ya. Ayat ini menarik, ya. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Jadi arabon, jaminan itu justru Allah yang punya inisiatif. Kalau enggak, manusia binasa semua. Jadi semua manusia itu dikarunia Allah, tapi ada yang memberikan respon yang baik, ada yang memberikan respon yang tidak baik, ada yang menerima, ada yang menolak. Di situ. Nah, Roh Kudus sebagai jaminan ini, jaminannya kapan? Sekarang ini jaminannya. 2 Korintus 5 ayat 5 tadi berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Maksudnya apa? Untuk penggenapan janji Allah, ya, untuk mempersiapkan kita kepada satu kehidupan yang kekal. Kan ini ceritanya tentang kehidupan surgawi, kehidupan antara kebinasaan dan kehidupan kekal. Kemudian ayat yang kelima berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, yang disediakan bagi kita bukanlah hal-hal yang bersifat duniawi yang fana ini. Sama sekali tidak berbicara hal itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi ini bersifat kepada janji Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengharapan. Kita mengharapkan sesuatu. Kalau nanti pengharapan sudah kita dapatkan, sudah bukan lagi pengharapan. Sekarang ini kita mengharapkan janji Tuhan tadi. Nah, untuk mencapai keadaan itu, Roh Kudus yang memimpin kita. Roh Kudus yang memeteraikan itu. Itu yang pertama. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat yang kelima ini, itu berbicara tentang arabon ini ya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus sebagai sumber kekuatan. Nah ini, Roh Kudus sebagai sumber kekuatan, ayat 6 sampai dengan 8. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi dikatakan di dalam ayat 6 sampai dengan 8 ini, setelah ayat 4 ya, ayat 4 sebelumnya itu berbicara tentang beratnya tekanan-tekanan hidup. Beratnya tekanan-tekanan hidup yang mampu menggoncang iman.
Jadi itu perjuangan iman seseorang, orang percaya. Jadi orang percaya itu memang harus mengalami keadaan-keadaan yang cukup berat. Tapi Roh Kudus memberikan jaminan tadi, yang pertama tadi ya, Allah yang sendiri mempersiapkan. Yang kedua, caranya bagaimana? Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Ayat 6 sampai dengan 8 yang tadi kita baca, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Masih jauh dari Tuhan. Belum keadaan yang sebenarnya, maksudnya begitu. Belum keadaan yang sebenarnya, masih jauh dari Tuhan. Masih bisa berbuat dosa dan lain sebagainya, masih jauh dari Tuhan. Tapi kami tabah itu. Tabah ini menunjukkan satu kekuatan. Kekuatan ini diperoleh dari Roh Kudus. Ayat 4 tadi berkata, sebab selama kami masih diam di dalam kemah tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Beratnya tekanan. Seperti saat-saat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, itu berat kehidupan ini. Sangat berat. Sangat berat, tapi kita tabah. Kita kuat di dalam Tuhan karena Roh Kudus yang memberikan jaminan. Nah itu. Ini yang kedua, jadi Roh Kudus sebagai sumber kekuatan, supaya kita hidup tabah. Dan yang ketiga, Roh Kudus sebagai jaminan bukan saja hidup tabah, bukan saja hidup kuat, tetapi ayat 9 berkata supaya kita berkenan kepada Allah. Ayat 9 ya, dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha. Artinya ada tindakan. Ya, ada tindakan. Tidak boleh kita hanya sekedar tabah, sekedar kuat tanpa tindakan. Kita perhatikan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Baik yang sekarang tinggal dalam tubuh ini menunjukkan waktu yang sekarang maupun nanti ketika kita berada memperoleh penggenapan janji Tuhan tadi. Jadi Rasul Paulus menulis ini ya, keadaan ini keadaan yang kekal begitu ya. Baik waktu kita sekarang tinggal dalam dunia ini, dalam tubuh ini, maupun nanti. Jadi tetap nanti ada kehidupan yang harus kita berusaha. Firman Tuhan katakan tadi, sebab itu juga kami berusaha untuk hidup berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita melihat di sini, arabon ini, jaminan ini, ya Roh Kudus yang ditaruh oleh Allah sebagai jaminan bahwa kita ini milik Allah. Yang pertama, Tuhan kasih sekarang ini, supaya kita mengerti bahwa ini semua inisiatifnya dari Allah. Firman Tuhan tadi berkata di dalam ayat yang kelima, justru dari Allah yang memperlengkapi kita. Dan yang kedua, kita hidup tabah, kita hidup kuat karena Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita berusaha. Bukan hanya sekedar tabah, bukan hanya sekedar kuat, dan kemudian tidak bertindak apa-apa. Ada yang demikian. Tapi itu bukan konsep Alkitabiah, tapi konsep Alkitabiah kita kuat, kita mengalami tekanan, banyak tekanan, tetapi kita tetap berusaha untuk hidup berkenan. Caranya bagaimana? Kita bertindak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kasih. Jadi jangan sampai keadaan yang cukup berat ini membatasi kita untuk tidak berbuat kebajikan, berbuat kasih. Ayat 9 tadi berkata, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Baru ayat 10, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 itu berbicara, kita akan masuk ke dalam pengadilan Kristus. Semua orang harus menghadap kepada takhta pengadilan Kristus. Mempertanggungjawabkan semua kehidupannya. Entah itu baik, entah itu jahat, masuk di dalam pengadilan Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dipersiapkan oleh Roh Kudus.
Nah, kalau kita lihat di sini, maka arabon dan pelunasan, kan tadi kan ada uang panjar, kemudian ada pelunasan. Jadi mari kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-10, saudaraku yang kasih Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, sebagai persiapan kegenapan waktunya. Jangan sampai ini tidak terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Supaya kita betul-betul mengalami penggenapan dari janji Tuhan ini. Dan inilah sebabnya Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita. Jadi Efesus 1 ayat 10 ini adalah suatu kenyataan, satu keadaan dari pelunasan sebuah janji jaminan tadi, arabon tadi. Jadi ada arabon, ada down payment, ada pelunasannya yang dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala. Baik yang di surga maupun yang di bumi akan dipersatukan semua. Kristus itu yang akan memerintah. Luar biasa ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi satukan inspirasi kita untuk semakin giat, semakin semangat, dan tidak loyo, tidak turun grafik rohani kita, tapi semakin bertumbuh. Walaupun keadaan sukar, kita semakin bertumbuh. Sebab Roh Kudus yang memberikan jaminan. Itu pelunasannya. Jadi pelunasan ini bukan kalau jaminan itu kan barang kemudian kita terima itu ya, kita terima. Tapi pelunasan ini keadaan. Satu keadaan di mana kita dipersatukan dengan Kristus. Bukan materi ya, tapi keadaan dipersatukan dengan Kristus. Nah itu, ini janji Allah di dalam Kristus Yesus itu. Nah, lewat Roh Kudus kita tahu. Jadi Roh Kudus itu menaruh harapan hidup kita ini kepada Kristus. Jadi fungsi dari Roh Kudus ya ada di dalam diri kita, kemudian dia memberikan jaminan bahwa kita ini milik Allah. Maka Efesus 1 ayat 12 ini berkata demikian. Dalam Efesus 1 ini ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sampai dengan ayat yang ke-13. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia juga, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi 3 hal dari Efesus 1 ayat 12 ini. Jadi ini masih berkaitan dengan Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai down payment ya, janji-janji itu sebagai down payment, jaminan itu. Yang pertama, menaruh harapan pada Kristus. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan di dalam Kristus, yang menaruh harapan di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus itu ada janji-janji Allah, dan di dalam Kristus itu ya untuk janji-janji Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi keadaan dunia ini tentu kita menerima banyak informasi, ya, informasi yang menantang iman kita supaya kita lepas dari kasih Kristus. Kita bisa dialihkan supaya kita tidak mempercayai Kristus. Bagi kita, Kristus adalah Tuhan dan Allah. Karena kita menerimanya secara rohani. Tetapi yang dimaksud secara rohani itu tentu kita menerimanya karena kita mengerti. Bukan cinta buta, bukan. Tapi kita mengerti, mengenal Dia, maka kita menerima Dia. Dunia mencoba memisahkan kita dengan mengatakan, enggak, bukan Tuhan, bukan Allah.
Hati-hati di situ Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Ada usaha untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada usaha supaya kita tidak menaruh harap pada Kristus. Jadi itu fungsi Roh Kudus, supaya kita makin kuat menaruh harap di dalam Kristus, tidak tergoncangkan lagi. Yang kedua, mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Kristus kembali, di dalam Kristus kita ditebus oleh darah Kristus dan kita diselamatkan. Tidak ada cara lain. Itu Roh Kudus terus menggelorakan suaranya supaya kita menaruh harap, kemudian kita mempercayai bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Caranya bagaimana? Dengar firman kebenaran ini, yaitu Injil keselamatan. Yang ketiga, pada bagian yang ketiga dikatakan di sini, yaitu percaya di dalam Kristus Yesus. Percaya keselamatan, bahwa kita percaya. Jadi menaruh harap, kemudian mendengar, kemudian kita percaya. Inilah Roh Kudus yang bekerja mengingatkan kita kembali, agar kita punya akar yang kuat tinggal di dalam Kristus. Jadi meterai pelunasan Arabon itu ayat 14 dari Efesus 1 ayat 14. Saya bacakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Tadi kan baru down payment. Ya, tadi kan kita baru down payment. Nah, sekarang diyakinkan kembali bahwa sampai kita memperolehnya. Jangan sampai kita hanya sekedar bayar, ya. Roh Kudus itu memberikan satu Arabon, memberikan jaminan, memberikan down payment, tapi kita tidak memilikinya, batal untuk membeli barang itu. Kenapa? Nah, tadi dikatakan pada ayat yang ke-13 tadi, dari Efesus 1 ayat yang ke-13 tadi dikatakan, di dalam Dia kamu telah mendengar Injil keselamatan. Dari mendengar muncul iman percaya. Dari iman percaya ini kemudian kita berakar di dalam Tuhan. Supaya ayat 14 tadi berkata memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada beberapa ayat yang bisa Bapak Ibu baca di dalam Roma 3 ayat 24, kemudian Kolose 1 ayat yang ke-14 juga memberikan satu pernyataan yang sama, bahwa kita ini ditebus sehingga kita ini memperoleh seluruh janji-janji Tuhan. Penebusan itu menjadi bagian kita. Kita diselamatkan karena kita ditebus oleh darah Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, di bagian akhir ini kita melihat bahwa kepemilikan, jadi pelunasan itu menunjukkan bahwa kepemilikan itu beralih dari kepemilikan hidup saya ini adalah milik saya dan sekarang menjadi milik Tuhan. Roh Kudus tadi yang berperan, ya, terus mengingatkan kepada kita. Jadi kepemilikan atas diri kita sendiri, kalau itu dibiarkan akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena kita hidup sesuka kita, milik kita. Tapi kalau kita menyadari tadi di bagian pertama tadi di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Allah. Kalau itu kita bawa, saya milik Allah, saya milik Allah, saya milik Allah. Satu, kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak akan hidup dalam keputusasaan. Yang ketiga, kita akan kuat di dalam Tuhan. Menghadapi apapun, karena kita punya satu keyakinan, saya milik Allah.
Kecuali kalau tadi kepemilikannya masih kepemilikan diri sendiri, maka kita hadapi kehidupan yang begitu sukar ini dengan cara kita, dengan kekuatan kita. Nah inilah, kalau itu beralih menjadi milik Allah, firman Tuhan tadi berkata pada Efesus 1 ayat yang ke-14, dikatakan bahwa sampai kita memperolehnya. Ya. Efesus 1 ayat yang ke-14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi dalam milik Allah ini kita dipersatukan dengan Kristus, itu menjadi milik Allah. Bukti bahwa kita ini adalah milik Allah, kita dipersatukan dengan Kristus. Yang kedua, kita memerintah bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, betapa hebat ini. Ini bukanlah kehidupan yang ideal yang sekarang ini, tapi nanti kita akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kita renungkan dan kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Jalani kehidupan kita ini terus-menerus, kita milik Allah. Kita milik Allah. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, tanamkan itu. Aku milik Allah. Maka kita cakap menanggung segala perkara, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita persiapkan roti dan anggur atau sebagai pengganti untuk perjamuan kudus ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Roh Kudus yang datang dari Engkau Tuhan tinggal di dalam kami. Dan itulah Tuhan yang memeteraikan bahwa kami ini adalah milik Allah. Sehingga kami hidup menurut kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Pada tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Dan sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan. Kita letakkan di dada kita dan kita merasakan kasih setia Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, dan demikianlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Haleluya. Amin.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita akan akhiri ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah menyertai dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, Engkau membentuk hidup kami, supaya kami benar-benar menjadi milik Allah, dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala, memerintah bersama dengan Kristus, dan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang sangat kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Allah yang Maha Besar. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Kami tetap berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, buat kota dimanapun kami tinggal. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati seluruh pemerintahan, baik yang ada di tingkat tinggi, Bapak Presiden, sampai kepada tingkat yang rendah di RT. Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya satukan hati mereka Tuhan untuk tetap berjuang bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, demi kemajuan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Sampai berjumpa di dalam ibadah-ibadah online selanjutnya. Dan terima kasih buat persembahan, baik itu persembahan sukarela maupun persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.